Di sebuah istana Brussels, bayi Leopold lahir sebagai putra Raja Leopold I. Para bangsawan menyambutnya dengan harapan besar. Namun, di balik mata kecilnya, tersimpan ambisi yang kelak akan membuat dunia berlumuran darah. 1865, naik tahta, ayahnya mangkat. Leopold II menjadi Raja Belgia. Rakyat mengharapkan raja yang bijaksana, tapi sang raja muda justru merasa negaranya terlalu kecil, terlalu biasa. Ia tidak mau hanya dikenang sebagai penguasa sebuah kerajaan mungil di Eropa. Aku akan punya kerajaan yang lebih luas, meski harus jauh dari sini, katanya. 1876, sang dermawan palsu. Di Brussels, ia menggelar konferensi besar. Dengan senyum penuh pesona, ia mengumumkan misi kemanusiaan. Kita akan membawa peradaban ke Afrika. Kita akan menghapus perbudakan. Semua orang bertepuk tangan. Tak ada yang tahu bahwa di balik kata-kata manis itu, ia sedang menyiapkan penipuan terbesar abad ke-19. 1885, mahkota di tanah jauh. Di konferensi Berlin, para penguasa Eropa membagi-bagi Afrika. Leopold menunduk sopan, lalu tersenyum lebar ketika para negara besar mengakui haknya atas Kongo. Bukan milik Belgia, tapi milik pribadinya. Seorang raja kecil kini memiliki tanah jajahan seluas benua. Ia telah menjadi Raja Karet, Raja Gading, Raja Darah. 1890-an, neraka bernama Kongo. Di hutan-hutan Kongo, para pria, wanita, dan anak-anak dipaksa mengumpulkan karet. Kuota mustahil, cambuk yang mendarat, desa-desa dibakar. Tentara kolonial force publik berjalan sambil menenteng senapan, dan potongan tangan sebagai bukti eksekusi. Jeritan rakyat Afrika bergema, tapi di Brussels, Leopold membangun boulevard indah, istana megah, dan monumen yang berkilau dari darah hitam Afrika. 1900, kebenaran mulai terbongkar. Para misionaris menulis surat, jurnalis menyelundupkan laporan, foto-foto anak-anak tanpa tangan menyebar ke Eropa. Dunia mulai muak. Leopold yang dulu dielu-elukan sebagai raja dermawan, kini disebut raja hantu yang menari di atas mayat. 1908, mahkota yang terlepas, tekanan internasional memuncak. Belgia sendiri malu. Akhirnya, Leopold II dipaksa menyerahkan Kongo kepada pemerintah Belgia. Ia kehilangan harta pribadinya. Tapi sebelum pergi, ia memastikan kekayaan pribadinya tetap aman, tersembunyi di brankas Bank Eropa. 1909, kematian sang raja. Di ranjang kematian, 17 Desember 1909, Leopold II menghembuskan napas terakhir. Para pejabat berduka di istana. Tapi di jalanan Brussels, rakyat bersorak gembira. Si tiran sudah mati. Mereka bersuka cita, seolah beban berat telah terangkat. Warisan abadi, bangunan megah di Brussels masih berdiri. Tetapi di balik keindahan itu, ada jeritan jutaan rakyat Kongo. Sejarawan memperkirakan 5-10 juta jiwa melayang akibat kerakusan seorang raja kecil yang ingin menjadi besar. Nama Leopold II pun terukir, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai salah satu penguasa paling kejam dalam sejarah dunia.